Beralih ke informasi lainnya, saudara, 2 hari tidak ada kabar. Seorang siswi SMP berusia 12 tahun ditemukan tidak bernyawa dalam karung goni di area perkebunan kelapa sawit tak jauh dari rumah korban di kawasan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Yang membuat miris, selain tubuh korban penuh lebam, korban juga ditemukan dalam kondisi tak berbusana. Saksikan berkas buser biadab, gadis SMP dilecehkan, dibunuh, bahkan dirampok. Awal mulanya pengen menguasai HP tadi Pak, ya panik Pak, begitu saya ke kota, dia terbangun Pak, di situ dia menjerit Pak. Area perkebunan sawit di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu pagi 14 Desember lalu, benar-benar sesak oleh warga. Ada sesuatu yang mengagetkan sampai menyebabkan hampir satu isi desa berdesakan. Keberadaan polisi yang juga memasang garis polisi di satu lokasi di kebun sawit memancing keingintahuan warga. Rupanya hilangnya seorang remaja putri di desa itu terkait erat dengan fakta penyelidikan polisi di TKP. Ini sudah lama hilang deh? Baru 2 hari. 2 hari. Semalam nggak pulang sekolah. Dari malam dicari sampai jam 2 malam. Kan kawan semua ditanyain nggak tahu. Nah, itu ceritanya. Memang udah dicari lah. Udah dicari. Kami cari lagi kan gitu. Balik kami nyari. Di sini jumpanya kami cari sana, keliling-keliling kan. Cari kemari, nampak goni. Terus? Kan? Nampak goni. Apa ini? Kardus apa? Dikoyak, terpegang kan gitu. Dikoyak lah goninya. Biar jelas nampak itu. Nyaksikan ini orang apa bukan kan gitu. Banyak orang kan gitu. Nah, gitu ceritanya. Woi, lumayan gitu. Korban yang diketahui berinisial AS, 12 tahun, seorang pelajar SMP, ternyata sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Ada pisau. Warga menemukan remaja putri itu Jumat malam 13 Desember di tengah perkebunan sawit tak jauh dari rumah korban saat hujan mengguyur kawasan itu. Terbungkus karung goni, polisi melakukan pemeriksaan membuka karung goni itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kondisi remaja yang masih di bawah umur ini amat mengenaskan. Tangan terikat tali plastik, tertekuk tubuhnya, dan tidak tertutup selai benang pun. Siapa yang begitu tega melakukan perbuatan jahanam ini? Ada duka yang tak terucapkan. Kita serahkan aja mayat apa ya? Belum jelas apa penyebab kematian korban, namun di wajah korban nampak luka-luka lebam. Polisi pun mengevakuasi jenazah korban. Pelan. Nanti kami susul nanti. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk kepentingan otopsi. Di rumah duka, tetangga, kerabat, dan keluarga terus berdatangan menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya AS, remaja putri yang masih duduk di bangku SMP. Bahkan kawan-kawan AS di sekolah dan para guru hadir dan juga merasa amat kehilangan. Setelah korban dimandikan, sholat jenazah pun digelar, diikuti oleh pelayat yang hadir. Jenazah AS dibawa ke lokasi pemakaman yang tak jauh dari kediaman korban di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin. Benar adanya, takdir di antaranya kematian selalu menjadi rahasia yang Maha Pencipta. Namun kepergian korban yang begitu mendadak dengan cara yang tragis menyisakan kepedihan bagi keluarga. Ayah korban mengingat, pagi itu sang anak bersiap-siap pergi ke sekolah bersama temannya. Sang ayah sempat meminta putrinya itu mengantar adiknya ke sekolah sebelum pergi. Tidak ada tanda-tanda yang janggal saat putrinya itu meninggalkan rumah. Jam-jam 3 lah kan, dia pulang kemarin aku sudah nangis. Kok nggak pulang, kemana, tanya kawannya, udah pulang, bisa kok nggak pulang. Jadi udah tanya lagi kawan yang bisa yang tadi pagi, aku tanyai, udah pulang wah, katanya bilang kan. Jadi siap ngantar aku, dia pulang misalnya katanya gitu, tapi nggak pulang ke rumah, aku bilang nggak ada, nggak tahu lah aku katanya gitu. Oh siap ngantar aku dia pulang. Mulai baku berserak-serak di mana-mana ya kan, cari kemari ke pantai dicari kan. Ya. Mana tahu karena pulang cepat, ternyata main-main sama kawannya di pantai, mana tahu ya kan, nggak ada di pantai.
Kesaksian tentang hilangnya korban juga disampaikan guru korban. Kapan terakhir kali dia masuk sekolah? Hari Kamis, Pak. Ini kan lagi proses ujian. Jadi hari Kamis dia masih ujian. Cuman nggak pulang ke rumah. Selesai ujian jam 11 tidak pulang lagi ke rumah. Cuman mengantarkan temannya di sekitar dekat rumahnya ini juga. Temannya siapa, Bu? Tahu? Satu sekolah atau gimana? Satu sekolah. Namanya Ara. Dekat rumah ini juga, tapi dia nggak balik ke rumah dia. Keluarga menaruh harapan besar polisi bisa memecahkan kasus ini sesegera mungkin. Harapannya ya diungkap lah, selesaikanlah semuanya. Nyawa beri nyawa juga lah. Nyawa bayar nyawa. Sakitnya itu tadi waktu semalam buka dari Goni itu telanjang bulat itu yang sedih kali. Kasus ini diduga kuat kasus pembunuhan, namun belum jelas apa yang menyebabkan korban terbunuh dan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan sadis ini. Dugaan pembunuhan terhadap seorang siswi SMP berinisial AS 12 tahun yang jasadnya ditemukan dalam karung goni di lahan perkebunan kelapa sawit desa setempat masih dalam penyelidikan polisi. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi, termasuk orang tua dan teman dekat korban. Polsek Pantai Cermin dan Polres Sedang Berdage masih mendalami motif penemuan mayat yang diduga dibunuh. Kami di sini masih mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan penelusuran di seputaran TKP. Untuk saat ini sudah ada beberapa orang saksi yang diperiksa. Namun untuk kelanjutannya masih kita mencoba untuk mendalaminya lagi. Perburuan polisi terhadap pelaku pembunuhan siswi SMP berinisial AS membuahkan hasil. Orang yang diduga sebabkan AS menghembuskan nafas terakhirnya diringkus polisi hanya 2 hari sejak jasad korban ditemukan. Ia diciduk di rumah orang tuanya di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Pantai Cermin. Pelaku berinisial HFN terpaksa berjingkat-jingkat menahan sakit setelah kedua kakinya ditembus timah panas polisi akibat berupaya kabur saat akan diamankan. Polisi bisa mengendus jejak-jejak pelaku, diantaranya sepeda motor korban dijual HFN ke sebuah tempat penitipan motor tak jauh dari rumah orang tuanya senilai Rp500.000. Selain itu, polisi juga mendapat clue dari sejumlah saksi. Kejadian bermula Kamis malam, di mana pelaku yang berada di Desa Lubuk Saban melihat korban mengendarai sepeda motor ke arah rumahnya. Pelaku yang dalam pengaruh narkoba dan bersenjatakan bambu tiba-tiba menyetop korban. Pelaku sempat memukul korban hingga pingsan. Kenal sama korban? Nggak kenal. Terus kenapa kau bunuh, habis itu kau setubuhi? Ya awal mulanya pengen menguasai HP tadi Pak. Contoh kayak kereta dia Pak, yang saya ambil Pak. Cuman kalau untuk nyetubuhi dia, saya merasa nafsu tadi lah Pak. Kalau untuk membunuh dia Pak, karena saya panik Pak. Begitu saya perkosa, dia terbangun Pak. Di situ dia menjerit Pak. Di situ saya kayak berpikiran kayak Mengetahui korban meninggal dunia, pelaku panik dan membungkus korban dengan goni dan membuangnya ke area perkebunan. Polisi masih mendalami kemungkinan pelaku dibantu orang lain dalam melakukan kejahatannya. Saksi-saksi maupun kesesuaian alat bukti yang kita terima, pelakunya 1 orang. Namun tidak berhenti di sini, tentu kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut sampai tuntas apakah ada orang-orang lain yang terlibat, baik itu terlibat langsung maupun tidak langsung, baik itu melakukan perbuatannya itu ataupun membantu pelarian tersangka ini, ataupun menyiapkan alat-alat ataupun sarana yang dipakai oleh tersangka, baik itu untuk melarikan diri ataupun menyiapkan alat-alatnya tadi seperti goni dan tali itu tadi. Motifnya Bang? Kalau dari pengakuan tersangka, motifnya untuk merampas sepeda motor yang dimiliki korban. Namun dalam prosesnya tersangka ini timbul keinginan untuk menyetubuhi korban. Untuk perencanaan tentu nanti harus kami lakukan pemeriksaan lebih awal. Sejak kapan dia merencanakan aksinya ini, bambunya ini dia dapat dari mana, apakah ada di lokasi atau dipersiapkan beberapa saat sebelumnya. Berdasarkan keterangan tersangka dan juga kita sudah lakukan tes urin positif pengguna narkoba. Dan atas pengakuan tersangka sendiri memang malam sebelumnya
baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu. Perbuatan HFN yang keji tak hanya sekedar membunuh dan merampok, namun juga melecehkan korban yang masih amat belia, 12 tahun, benar-benar tidak mengenal peri kemanusiaan sedikit pun. Ia telah mematahkan hati dan membuat luka dalam yang tak ada obatnya bagi orang tua dan keluarga yang kehilangan korban untuk selamanya. Apakah ancaman hukuman maksimal seumur hidup bagi tersangka telah memenuhi rasa keadilan?